Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dengan NIM J1A11828, Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, saya akan mereview jurnal yang berkaitan dengan bioavailabilitas lipid. Jurnal yang akan saya review berjudul Pengaruh Pemberian Jus Tomat Terhadap Kadar Kolesterol LDL Tikus Putih Jantan Galul Wistar yang diinduksi aloksan. Jurnal yang akan saya review adalah Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma, volume 8, nomor 1, halaman 14 sampai 25, tahun 2014 dengan penulis Leni Alimatul Husna, Louis Joko, Fitri Handajani, dan Tri Martini. Hiperkolesterolenia merupakan faktor resiko terjadinya gangguan kardiovaskuler pada diabetes mellitus. Kekurangan insulin pada diabetes mellitus akan meningkatkan lipolisis, sehingga asam lemak bebas meningkat yang menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL. Aloksan adalah pirimidin oksigen derivatif sebagai aloksan hidrat dalam larutan encer yang akan merusak sel beta pankreas. Aloksan mempunyai mode toksisitasnya melalui siklus redoks. Aloksan dapat menginduksi diabetes pada tikus, sehingga terjadinya penurunan sintesa insulin yang menyebabkan hewan coba tersebut menjadi diabetes. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah dan diikuti peningkatan lipolisis, sehingga terjadi peningkatan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL. Nah, buah tomat sendiri pada umumnya sering diolah dengan berbagai metode, salah satunya dengan digoreng ataupun dibuat jus. Pengolahan pada buah tomat ini akan lebih meningkatkan kadar likopen dari tomat dan efek antioksidannya. Buah tomat juga dapat memperbaiki profil lipid darah. Tomat yang dimasak atau dihancurkan akan lebih banyak mengeluarkan likopen, sehingga lebih mudah diserap tubuh. Kandungan likopen dari tomat mampu menurunkan kadar LDL dengan cara mencegah aktivitas dari HMG-CoA reduktase yang merupakan enzim kunci pada sintesis kolesterol, sehingga sintesis kolesterol terhambat. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian jus tomat terhadap kadar LDL darah pada tikus putih yang telah diinduksi aloksan. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksperimental post-test only control group design. Sampel yang digunakan yaitu tikus jantan strain Wistar berumur 10-12 minggu dengan berat badan 120-160 gram sebanyak 24 ekor yang dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing berjumlah 8 ekor. Hewan coba tersebut dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kontrol negatif, yaitu kelompok tikus putih tanpa perlakuan. Yang kedua, kontrol positif, yaitu kelompok tikus putih yang diinjeksi aloksan 150 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara intraperitoneal atau injeksi IP adalah suntikan langsung suatu zat ke dalam peritoneum atau rongga tubuh hewan coba tersebut. Yang ketiga, perlakuan, yaitu kelompok tikus putih pertama diinjeksi aloksan 150 mg per kilogram berat badan yang diberikan secara intraperitoneal pada pagi hari yang ditunggu selama 3 hari. Kemudian pada hari keempat, hewan coba tersebut diberi jus tomat 11 gram per kilogram berat badan setiap hari selama 14 hari dengan sonde intragastrik pada pagi hari. Kemudian pada hari ke-18 dilakukan pengambilan darah seluruh tikus putih jantan Galul Wistar pada ketiga kelompok untuk dilakukan pemeriksaan kadar total kolesterol dan LDL. Pembuatan jus tomat menggunakan tomat segar sebanyak 200 gram yang dipotong kecil-kecil. Selanjutnya diblender sampai halus. Setelah halus, tomat tersebut disaring sehingga diperoleh cairan dengan volume 100 ml. Volume 100 ml ditimbang akan menghasilkan berat jus tomat 97,4 gram.
Jadi, setiap 1 gram jus tomat sama dengan 1,025 ml. Induksi aloksan. Injeksi aloksan monohidrat dengan dosis 23,22 mg dilarutkan ke dalam NaCl 0,9% secara intraperitoneal. Selanjutnya, larutan aloksan monohidrat diinjeksi hanya sekali, kemudian ditunggu selama 3 hari untuk mencapai kondisi hiperglikemia. Penentuan kadar LDL menggunakan alat Cobas Integra 400/400 plus LDL kolesterol plus generation dengan metode tes kolorimetrik enzimatik homogen. Sedangkan pemeriksaan kadar kolesterol total menggunakan alat chemistry autoanalyzer Cobas Integra 400. Hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal yang kita bahas tadi yaitu peningkatan kadar kolesterol LDL yang signifikan antara kelompok kontrol positif dan kelompok kontrol negatif, namun tidak pada kadar total kolesterol. Rata kadar total kolesterol dan LDL pada kelompok perlakuan menunjukkan penurunan yang tidak signifikan dibandingkan kelompok hewan coba yang diinduksi aloksan. Pemberian aloksan dengan dosis 150 mg per kilogram berat badan dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL secara bermakna, namun tidak pada kadar total kolesterol. Selain itu, dengan pemberian jus tomat dengan dosis 11 gram per kilogram berat badan cenderung menurunkan rata kadar total kolesterol dan LDL. Buah tomat sendiri memiliki kandungan likopen yang cukup tinggi. Bioavailabilitas likopen merupakan banyaknya likopen yang dicerna dan diabsorpsi atau diserap tubuh. Peningkatan bioavailabilitas likopen yang dilakukan dengan cara penghalusan buah tomat menggunakan blender. Proses penghalusan tomat dengan blender dapat mengubah ikatan trans ke cheese sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitas. Likopen pada jus tomat diharapkan mampu menghambat enzim HMG-CoA reduktase yang dapat menghambat pembentukan kolesterol sehingga akan meningkatkan reseptor kolesterol LDL di hepar dan terjadi penurunan kadar kolesterol LDL. Baiklah, dari hasil penelitian yang diperoleh pada jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Jus Tomat Terhadap Kadar Kolesterol LDL Tikus Putih Jantan Galur Wistar yang diinduksi aloksan, dapat disimpulkan bahwa induksi aloksan dosis 150 mg per kilogram berat badan dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL serum darah tikus putih secara bermakna antara kelompok hewan coba tanpa induksi aloksan dengan kelompok hewan coba yang diinduksi aloksan. Pemberian jus tomat dengan dosis 11 gram per kilogram berat badan selama 14 hari cenderung menurunkan kadar total kolesterol dan LDL serum darah tikus putih jantan Galur Wistar. Sekian review jurnal yang kita bahas tadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.